your Savior reigns. Then men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah online hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sentiasa dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Nah, tanpa disadari, kita ada 33 hari saja lagi untuk merayakan hari Natal. Nah, mungkin pada saat ini ada sudah memasang pohon Christmas, ada yang membuat biskut. Aura Natal itu semakin membara dan semakin kita rasakan. Haleluya. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan ibadah kita pada hari ini. Saya berharap kita semua diberkati dan selamat beribadah.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami angkat, kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa di sorga. Pada pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami dapat bersekutu bersama. Sungguh pun hanya melalui online ya Tuhan. Namun kami sangat bersyukur karena Tuhan menyediakan sarana untuk kami dapat bersama-sama, keluarga kami, bahkan seluruh jemaat SAB Pekan di dalam persekutuan online ya Tuhan. Dan kami tidak lupa mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang telah memimpin menyertai kami di sepanjang hari kami telah lewati. Sehingga kami pada pagi ini kami ada di dalam keadaan yang baik. Di dalam keadaan yang dapat memuji dan menyembah Engkau. Dalam keadaan di mana kami terus punya kesempatan untuk menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Bapa di sorga. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Engkau, memohon dan meminta campur tangan Tuhan di dalam perkara-perkara doa yang kami akan nyatakan bersama sebentar ini Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi para AKU, warga Mas, yatim piatu, para janda, dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka juga terus didorong, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mendepani kehidupan mereka. Bahkan juga untuk menempuhi masa-masa sekarang ini ya Tuhan, di mana perintah kawalan pergerakan bersyarat masih berlangsung, dan keadaan ekonomi juga yang tidak berapa baik ya Tuhan. Tapi biarlah iman percaya tetap fokus kepada Engkau, dan semakin erat dan semakin dalam di dalam Engkau. Haleluya Bapa di sorga. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang yang sakit. Saudara-saudara kami yang sakit mungkin ada di rumah, di hospital, bahkan dimanapun Tuhan. Kami berdoa mohon kesembuhan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat mengucap syukur dan memuliakan Tuhan lewat berkat kesembuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Berkati dengan berkat penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang sedang berduka pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi keluarga besar mendiang Pastor Sidik Lindaan Tuhan, agar Tuhan menguatkan mereka
di dalam menghadapi kepergian mendiang ini ya Tuhan. Dan biarlah kepergian mendiang ini menjadi suatu peringatan bagi kami semua. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Panggilan Tuhan itu akan berlaku bila-bila masa dan melalui apa sahaja. Dan biarlah kami siap sedia untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya Bapa di sorga. Demikian kami mengingatkan Tuhan Engkau bagi kerajaan kami Malaysia Tuhan. Kami bersyukur untuk negara kami Malaysia. Karena dalam keadaan yang baik pada saat ini. Kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Sungguh pun terbatas karena pelaksanaan perintah kawalan pergerakan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami dapat beribadah di dalam secara online Tuhan. Bahkan juga di dalam ekonomi yang turut terjejas yang melanda negara Malaysia bahkan seluruh dunia pada saat ini Tuhan. Tapi kami bersyukur karena masih kami dapat mencukupi keperluan kami sehari-hari Tuhan. Mungkin ada yang kekurangan, tapi tidaklah sampai tergeletak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami berdoa untuk negara kami Malaysia supaya terus ada kestabilan politik. Ekonomi yang akan semakin pulih. Keadaan sosial yang terkawal Tuhan. Melalui kepimpinan negara kami Malaysia yang dikuasai di Pertuan Agong. Dan seterusnya Perdana Menteri, Ketua Menteri, dan seluruh kabinet dan badan-badan pelaksana. Seperti jabatan-jabatan, seperti agensi penguat kuasa, seperti polis, tentera, Kementerian Kesehatan. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka memimpin dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan saksama, adil, dan menghormati Allah, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka bagi semua rakyat Malaysia, tidak mengira suku bangsa, agama, pahaman politik, bahkan kedudukan negeri ya Tuhan. Dan seluruh rakyat Malaysia akan menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan lewat pemimpin yang telah Tuhan angkat bagi negara kami Malaysia Tuhan. Berkati juga badan-badan pelaksana bagi rancangan-rancangan kerajaan untuk bantuan-bantuan kepada rakyat Tuhan, supaya melaksanakan package ini ataupun program ini dengan sebaik-baiknya, telus dan berjalan dengan lancar, sehingga kesannya dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat, sehinggalah ke peringkat kampung Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi barisan hadapan yang menangani penularan COVID-19 ini Tuhan, supaya mereka terus bersemangat untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Sungguh pun mereka letih, mereka penat, dan mereka merasa tidak berdaya Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, supaya mereka dapat meneruskan tanggung jawab mereka Tuhan. Kami tidak dapat membantu mereka, tapi kami dapat menyokong mereka dalam doa. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang juga sedang bertugas di berhadapan menjadi berkat bagi rekan-rekan sekerja mereka Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan itu terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga jiwa-jiwa yang tidak mengenal Engkau akan melihat Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati badan-badan barisan hadapan ya Tuhan. Daripada Kementerian Kesehatan, Polis, Tentera, MKN, jawatan kuasa bertindak di peringkat negeri, bahkan sehinggalah peringkat daerah Tuhan. Supaya mereka dilindungi daripada kebahayaan dalam mereka melaksanakan tanggung jawab mereka seperti jangkitan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya Bapa di sorga.
Juga kami mengingatkan tangan Engkau Tuhan bagi kepimpinan gereja SIB Sabat, kepimpinan SIB Sabat Tuhan. Supaya di dalam tempo kawalan pergerakan ini pun pelayanan-pelayanan pastoral dapat berlangsung terus-menerus Tuhan. Dan jemaat Tuhan terus menikmati makanan rohani. Dan terus dikuat dan terus dijangkau lewat sarana-sarana yang mereka gunakan untuk menjangkau mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan mungkin juga mereka mereka dalam keadaan yang terbatas pergerakan, dan juga ada mungkin yang terjejas ekonominya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mencukupi keperluan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, memberkati usaha-usaha yang mereka sedang laksanakan Tuhan. Baik kepimpinan di peringkat pusat, bahkan sehinggalah peringkat kawasan dan gereja-gereja setempat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya Bapa di sorga. Kami mengingatkan Tuhan Engkau juga Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Supaya jemaat-jemaat Tuhan komited untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga kami berdoa untuk kebajikan para jemaat Tuhan. Supaya jemaat-jemaat Tuhan punya kecukupan, keperluan di dalam mendapati hari-hari yang mendatang ini. Dan biarlah segala usaha-usaha yang kami laksanakan untuk menampung ataupun menambahi keperluan, Tuhan berkati sehingga itu dapat membantu ekonomi jemaat Tuhan. Khususnya jemaat Tuhan yang tidak punya pekerjaan tetap ataupun pendapatan tetap, yang berada di kampung-kampungnya Tuhan, yang sangat terjejas karena aktiviti-aktiviti perekonomian mereka terhalang oleh perintah kawalan pergerakan ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka terus kuat di dalam Engkau, mereka terus komited di dalam apa yang mereka usahakan, dan kami berdoa Tuhan supaya mereka terus dipelihara, khususnya iman percaya mereka, walaupun di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sukar, mereka tidak hilang fokus, tetapi tetap beriman, tetap bersemangat mengikuti Tuhan. Haleluya Bapa di sorga. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Kami mengingatkan Tuhan Engkau Tuhan bagi persekolahan anak-anak kami ya Tuhan. Juga turut terganggu karena COVID-19 ini. Dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini, persekolahan mereka sangat tidak teratur pada tahun ini ya Tuhan. Dan sebahagiannya terpaksa belajar secara online. Dan itu juga menjadi suatu halangan bagi anak-anak ataupun ibu bapak yang tinggal di tempat-tempat yang tidak mempunyai liputan internet yang baik ataupun tidak mempunyai gadget yang baik. Kami berdoa Tuhan, bagaimanapun Tuhan untuk menolong mereka Tuhan, supaya pelajaran mereka tidak terjejas Tuhan. Dan terlebih kami berdoa bagi anak-anak kami yang mengambil SPM, STPM, SPMB pada tahun ini Tuhan, supaya mereka terus dipelengkapi untuk menghadapi periksaan mereka yang akan berlangsung pada awal tahun hadapan ya Tuhan. Dan cuti persekolahan yang akan berlangsung pada bulan hadapan juga dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan mereka di dalam menghadapi periksaan besar mereka ini Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah ini ya Tuhan, supaya mereka juga lebih kreatif di dalam hidup mereka Tuhan. Lebih memahami, bertimbang rasa di dalam melihat keperluan keluarga, sehingga
Mereka juga akan mengambil tindakan-tindakan yang bijak untuk membantu orang tua mereka, keluarga mereka, untuk mendukung, untuk membantu penghidupan keluarga mereka masing-masing dalam tempo-tempo cuti sekolah ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kelas-kelas sekolah minggu juga terjejas ya Tuhan. Karena SOP kawalan pergerakan ini tidak membenarkan mereka untuk datang ke gereja. Itu menyebabkan anak-anak sekolah minggu hampir 1 tahun tidak dapat ke gereja Tuhan. Dan tentunya pembelajaran mereka terjejas. Pembelajaran mereka, pembentukan pengenalan akan Engkau lewat silabus ataupun mata pelajaran yang telah diatur juga sangat terjejas Tuhan. Tapi kami berdoa supaya apapun sarana yang digunakan oleh guru-guru sekolah minggu untuk menjangkau anak-anak ini, diberkati Tuhan untuk dapat membantu anak-anak ini di dalam perjalanan mereka, di dalam pengenalan mereka akan Engkau. Berkati juga ibu bapa untuk sama-sama menyokong guru-guru sekolah minggu di dalam pembelajaran anak-anak mereka. Bukan sejarah persekolahan di dalam sekolah-sekolah, tapi juga pembelajaran secara rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Bapa di sorga. Bapa di sorga, sebentar kami akan masuk di dalam ibadah umum. Berkati pujian penyembahan yang kami naikkan bersama. Berkati hamba-hambamu yang pelayanan. Demikian juga hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat firman-Mu. Berkati dan pakai dia lebih lagi untuk hari-hari, untuk pelayanan-pelayanan pada masa akan datang. Dan biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini akan terus mendorong kami, terus menguat, menghibur kami untuk mendapat hari-hari mendatang. Di dalam menghadapi kesusahan, di dalam menghadapi perintah kawalan pergerakan ini. Bahkan juga menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Bahkan terlebih daripada Tuhan, menghadapi keadaan dunia ini. Supaya kami tidak lalai. Supaya kami siap sedia untuk mendatangi, menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami terus didorong, dikuatkan, disegarkan, bahkan dipulihkan lewat firman-Mu ini. Untuk mendapati hari-hari yang mendatang. Baik dalam keluarga, baik dalam pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami mohon hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Baiklah, seterusnya kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Mari saya ajak semua saudara-saudari, persiapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan bersama-sama. Mari kita naikkan lagu ini bersama. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi kita naikkan besar dan besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
teruskan dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita saudara, mari kita semua bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia. Mari kita puji nama Dia. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita naikkan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita sambut Dia. Mari kita puji nama Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari kita berikan tepukan luar biasa Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Shalom, shalom damai dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini sekali lagi kita bertemu dalam ibadah secara online. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, semua tidak mungkin jadi seperti apa yang ada pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita belajar sedikit tentang firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena masa yang indah yang Tuhan sudah berikan untuk kami bersama-sama duduk di kaki salib-Mu Tuhan untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Hamba yang berbicara Tuhan, beri hamba-Mu hikmat untuk berkata-kata, dan biarlah firman-Mu yang sampaikan Tuhan jatuh di hati kami yang paling subur pada pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Kiranya ada kuasa-kuasa iblis, ada gangguan-gangguan, kami perintah keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sekali lagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya senang mengajak kita belajar tentang salah satu daripada firman Tuhan, yaitu berkat dari kehadirannya. Berkat dari kehadirannya. Kalau kita berbicara tentang berkat ini, saudara, berkat ini ialah sesuatu anugerah ataupun satu rahmat. Dan kehadiran ini merujuk kepada hadirat Allah itu sendiri. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar berkat daripada kehadiran Allah. Apabila Allah hadir, apabila ada sesuatu tempat, maka pasti segala sesuatu yang hebat akan terjadi. Nah, jadi hadirat Tuhan itu saudara, Tuhan itu maha hadir. Di mana-mana Tuhan ada. Betul? Di mana-mana Tuhan ada. Tetapi cara Tuhan hadir itu berbeza. Berbeza dengan bagi orang yang percaya, dengan kehadiran orang Allah bersama dengan orang yang tidak percaya. Nah, demikian juga saudara, pada hari ini kita percaya dan kita ingin bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, berkat daripada hadirat Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12, kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12, dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, saudara, setiap orang sangat siap hidup diberkati. Tetapi tidak semuanya siap menderita bagi Tuhan. Nah, apakah saudara siap? Dan penderitaan oleh karena apa? Mari kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 yang berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara, ini yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Dan kalau kita lihat lagi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, dikatakan di sana bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara, kalau kita lihat pada masa ini, semua kita tahu bahwa bagaimana pandemik COVID-19 ataupun virus corona yang menyebabkan musibah kepada seluruh dunia dan menyebabkan kepada masalah kepada ekonomi, politik, sosial, ramai orang kehilangan pekerjaan, ramai orang yang malah kalau kita lihat case-case bunuh diri semakin meningkat. Dan bukan itu saja, kita lihat bahkan case penceraian juga semakin meningkat. Nah, saudara, ini adalah masa-masa yang sukar. Nah, dikatakan bahwa masa sukar adalah pemurnian sebenarnya saudara. Masa sukar adalah pemurnian hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya boleh ilustrasikan hubungan kita dengan Tuhan itu umpama dua jenis benda, yaitu yang pertama itu arang batu, dan semua kita tahu apa itu arang batu, dan yang kedua ialah intan ataupun permata. Kalau kita lihat dua-dua benda ini dibuat daripada Tuhan ciptakan daripada bahan yang sama, yaitu daripada karbon. Tetapi kalau kita lihat arang batu ini warna gelap, hitam,
dan berongga-rongga, dan nilai dia sangat rendah. Tapi kalau kita lihat intan permata atau berlian, dia satu benda yang sangat mahal harganya, sangat keras, dan sangat berguna. Nah, kalau kita lihat dia diciptakan daripada bahan yang sama, tetapi kalau kita lihat proses bagaimana berlian ataupun intan ini tercipta ialah daripada 150, berasal daripada 150 dalam bumi, 150 km daripada dalam bumi, dan dia keluar melalui lohong lava, dan akhirnya kalau kita lihat dia menjadi satu bahan yang sangat bernilai. Kenapa saudara? Karena dihasilkan daripada satu tekanan yang kuat dan darjah kepanasan yang sangat tinggi, dan akhirnya dia dimurnikan, dia menjadi satu bahan yang sangat bernilai. Demikian juga saudara, hidup kita sebagai seorang Kristen, apabila kita mengalami satu tekanan, apabila kita mengalami masa-masa yang sukar, penganiayaan dan sebagainya, penderitaan dan sebagainya, apabila kita tetap bersama Tuhan, berpegang kepada Tuhan, akhirnya kita dimurnikan. Kita dimurnikan seperti emas, dan seperti perumpamaan saya tadi, seperti intan permata yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, tidak sedikit orang percaya yang sesungguhnya sedang memanfaatkan Tuhan. Saya ulang lagi satu kali. Tidak sedikit orang percaya yang sesungguhnya sedang memanfaatkan Tuhan. Bagaimana saya katakan demikian ialah karena mereka lebih tertarik terhadap apa yang Tuhan berikan lebih daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Kebanyakan manusia inginkan berkat, inginkan kesembuhan, inginkan kesehatan, inginkan harta, inginkan segala sesuatu daripada Tuhan, meminta berkat daripada Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami Tuhan sendiri, tidak pernah mengenal pribadi Allah itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat beberapa contoh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan. Pertama kita lihat Daniel. Kalau saya pikir semua orang tahu kisah Daniel, dalam Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18, kita lihat bagaimana Daniel, ataupun disebut nama mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka waktu mereka diperintahkan untuk menyembah patung dewa Nebukadnezar, mereka tidak mau patuh kepada arahan itu. Kenapa? Sebab mereka mengenali siapa Allah yang mereka kenal. Kalau kita lihat dalam ayat yang saya bacakan, kalau kita lihat ayat 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu lah ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan. Nah, saudara, inilah bagaimana Daniel dan kawan-kawannya berketetapan untuk tidak mematuhi arahan raja untuk menyembah patung itu. Dan akhirnya mereka dibuangkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Tetapi kita lihat bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan suatu mukjizat terjadi, dan akhirnya mereka diselamatkan daripada perapian itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita bersama dengan Tuhan, apabila hadirat Tuhan hadir, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memusnahkan kita, dapat merampas kita daripada kuasa kasih Allah. Sebab Allah itu sendiri, apabila kita bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang, dan kita, sebab roh yang ada dalam kita itu, yaitu roh itu lebih berkuasa, lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selain daripada itu, apakah berkat yang kita nikmati jika kita tinggal dalam hadirat Allah? Yang pertama ialah, salah satu ialah kita diberi sukacita, kita diberi damai sejahtera. Kalau kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara, ini kata-kata daripada Tuhan Yesus sendiri, supaya kita kuatkan hati kita, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengalahkan dunia. Saya ingin memberi satu pertanyaan, sudahkah kita menghargai pribadi Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya? Sekali lagi saudara, sudahkah Anda menghargai pribadi Tuhan
lebih daripada berkat-berkatnya. Kalau belum saudara, mari kita bertobat. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hanya setakat berkat, tetapi kita mau kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seperti ada pepatah Cina mengatakan, jangan kita memberikan kepada orang, tapi kita memberi dia pancing dan ajar dia bagaimana mendapatkan ikan. Nah, kalau kita beri dia ikan, hanya sekali saja dia makan ikan. Tapi kalau kita ajar dia memancing dan cara menggunakan pancing, maka dia boleh mendapatkan ikan selama-lamanya. Demikian juga saudara, kalau kita hanya mau berkat itu, setiap kali kita berdoa dan kita minta berkat, kita hanya dapat berkat itu saja. Tetapi apabila kita memiliki pribadi Yesus sendiri, maka segala berkat itu akan mengajar kita. Amin saudara. Nah, kalau kita lihat dalam Matius 6:31 hingga 33, dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Mari kita lihat kisah ataupun dalam Keluaran, kisah tentang Musa. Bagaimana Musa, Keluaran 33 ayat 15 hingga 16. Kita lihat Musa. Kita lihat satu pribadi yang cukup hebat bagaimana memimpin orang Israel daripada Mesir, keluar daripada Mesir. Kita lihat, bagi Musa padang gurun bersama Tuhan lebih baik daripada Kanaan tanpa Tuhan. Kalau kita lihat kata-kata Musa, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatku ini, dibedakan daripada bangsa yang ada di muka bumi ini? Nah saudara, ini kata-kata Musa. Musa mau Tuhan Yesus sendiri atau Tuhan Allah sendiri bersama-sama dengan mereka. Nah kalau kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan bersama dengan Musa dan orang Israel sepanjang perjalanan. Walaupun mereka di padang gurun, tetapi oleh karena Tuhan bersama mereka, mereka tidak merasakan, Musa tidak sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, saya petik salah satu daripada pejuang Kristen ataupun seorang pemimpin yang hebat pada abad ke-20, yaitu Watchman Nee. Beliau ini, kalau kita lihat kisah beliau ini lebih kurang 30 tahun yang lalu beliau menginjil ataupun menyampaikan firman Tuhan di China. Dan kemudian selepas itu beliau ditangkap dan akhirnya beliau dipenjarakan, dan beliau dipenjarakan selama 20 tahun. Dan waktu di dalam penjara beliau menulis beberapa buah buku. Dan antara buku yang beliau tulis ialah seperti ini, salah satu beberapa kata-kata beliau di sini. Saya petik, jika kita salah paham, menganggap apa yang Tuhan Yesus berikan terpisah dari Tuhan Yesus sendiri, jika kita salah paham, menganggap karunia terpisah daripada Sang Pemberi karunia, kesalahpahaman ini akan menyebabkan kita mengalami kerosakan rohani yang besar, menyebabkan kita tidak bisa menjamah sumber hayat. Nah, beliau berkata bahwa adalah menjadi satu kerosakan rohani yang besar bila kita menganggap bahwa karunia itu terpisah daripada pemberi karunia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Kalau pada saya, kebersamaan dengan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Amin saudara. Nah kalau kita lihat dalam musim-musim, bukan musim seperti biasa, musim panas, musim luruh, musim hujan, musim salji atau dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah musim-musim kehidupan kita. Waktu kita senang, waktu kita susah, bagaimana hubungan kita? Bagaimana kebersamaan kita dengan Tuhan? Nah, saudara,
kebersamaan dengan kita dengan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Itu adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Baik waktu kita senang, baik waktu kita susah, kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan, maka kita akan mengalami sesuatu, sukacita, damai sejahtera, ketenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat kisah Daud. Bila kita cerita dalam berkenan Daud ini dalam Mazmur 27 ayat 4. Daud berkata, "Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya." Nah, saudara, kita lihat bagaimana Daud, kecanduan Daud. Gunakan istilah kecanduan. Kecanduan Daud akan hadirat Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Daud begitu senang sekali ketika berada dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara, mari kita mencontohi Daud. Kita menginginkan, merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita lihat dalam Mazmur 84 ayat 11, saya pikir semua kita biasa dengan ayat ini. "Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Saya percaya semua kita tahu lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, saudara. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah kata-kata Raja Daud. Mari kita belajar menikmati Tuhan lebih dari sekadar menikmati berkat-berkatnya. Amin, saudara. Karena itu adalah merupakan kunci kebahagiaan yang sejati. Hal yang ironis jika kita menikmati kehadiran Tuhan biasanya sebatas 1 jam ibadah, tetapi lupa untuk menikmati kehadirannya 24 jam seharian kita. Nah, saudara, mari kita menikmati Tuhan itu bukan hanya 1 jam saat kita berada di gereja, saat 1 jam kita beribadah, contohnya. Tetapi hadirat Tuhan ini mari kita menikmatinya dalam keseharian kita. Waktu kita kerja, waktu kita naik kereta, waktu kita mandi, waktu kita di mana-mana. Mari kita menyanyikan, kita merasakan hadirat Tuhan itu. Amin, saudara. Nah, jadi kesimpulan akhir daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, seberapa banyak kita menikmati Yesus akan menentukan label kepuasan kita. Dan label kepuasan kita berdampak pada kegairahan kita untuk bersaksi kepada dunia. Nah, jadi saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, berkat dari kehadiran Tuhan, apabila kita tinggal tetap dalam Tuhan, kita akan menikmati baiknya. Mari sebelum kita mengakhiri, saya bawa kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami telah belajar sedikit daripada kebenaran firman-Mu, berkat dari kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Bapa di surga, kiranya Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap tinggal. Ada satu kerinduan yang besar dalam hati kami, untuk tetap tinggal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Menikmati bait-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami kiranya Tuhan firman-Mu akan terus tinggal dalam hati kami, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Sekian firman Tuhan dan kita jumpa lagi. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita disegarkan, kita dikuatkan kembali. Puji Tuhan. Baiklah, ibadah online kita sampai di sini saja. Namun, jangan lupa minggu hadapan kita akan bertemu lagi. Dan selamat berhujung minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.